Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Perkembangan cerita One Piece di saga terakhir ini sudah mulai mengerucut, di mana para bajak laut mulai bersinggungan langsung dengan angkatan laut dan pemerintah dunia. Hal itu bisa kita lihat dari perkembangan cerita di Pulau Egghead, di mana Yonko Luffy sedang berurusan dengan para CP0 dan Admiral Kizaru juga sedang OTW ke pulau masa depan itu. Nah, selain Yonko Luffy, ada keberadaan lain yang di mata pemerintah dunia terlihat sangat mengerikan, yaitu organisasi Cross Guild. Organisasi baru yang mengguncang dunia itu bisa dikatakan lebih berbahaya daripada Yonko. Setidaknya ada 3 alasan kuat tentang seberapa bahayanya Cross Guild bagi pemerintah dunia. Pertama adalah reputasi para pendirinya. Kita mulai dari Buggy Sencho. Ya, walaupun kita tahu ya bahwa Buggy sebenarnya bukan petinggi Cross Guild, tapi bagi pemerintah dunia, mantan kru Roger itu dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya. Dia bahkan punya harga buronan di atas Luffy, yaitu sebesar 3.189 juta berry. Dan Buggy juga diakui sebagai Yonko. Selain itu, Buggy juga seorang broker dunia bawah. Tentu itu membuat reputasi Buggy semakin tinggi di mata pemerintah dunia. Selanjutnya adalah Mihawk. Pendekar pedang terhebat di dunia itu punya harga buronan 3.590 juta berry. Selain itu, Mihawk adalah rival dari Yonko Akagamino Shanks, yang tentunya level kekuatan Mihawk bisa dikatakan setara dengan Shanks. Dengan reputasi, nama besar, dan tingkat kekuatan yang besar, sosok Mihawk menjadi orang yang sangat mengerikan bagi angkatan laut. Apalagi dulu sebelum jadi si Chibukai, Mihawk dikenal dengan julukan pemburu marin. Selanjutnya yang ketiga adalah Crocodile. Dari segi kekuatan bisa dikatakan belum terlihat jelas, tapi yang paling mengerikan dari Crocodile saat ini adalah kepiawaiannya dalam memimpin sebuah organisasi. Pria buaya itu punya banyak pengalaman dalam hal organisasi. Tentu dia akan bisa membawa Cross Guild berkembang menjadi organisasi yang besar. Nah, selanjutnya Cross Guild juga mengumumkan sebuah tujuan gila, yaitu memberikan harga buronan kepada para prajurit angkatan laut. Ya, ini bisa dikatakan sangat berani dan tentu bisa disejajarkan dengan Revo Army yang terang-terangan melawan pemerintah dunia. Dengan adanya harga buronan untuk para angkatan laut, membuat mereka tidak bisa santai-santai jika berada di luar markas, karena bisa saja ada bajak laut yang mengincar mereka untuk mendapatkan hadiah buronan dari Cross Guild. Selanjutnya, timeline berdirinya Cross Guild adalah ketika Luffy dan aliansinya beraksi di negeri Wano, yang berarti sudah terjadi beberapa minggu lalu. Tapi hingga chapter 1071 yang lalu kita belum mendapatkan kabar tentang kemana arah pergerakan dari Cross Guild. Nah, ketika ingin mendirikan Cross Guild, Crocodile menagih uang kepada Buggy, tapi Buggy tidak bisa mengembalikan pinjaman itu. Akhirnya Buggy dan seluruh anak buahnya akan bekerja untuk Crocodile secara gratis untuk membayar hutang-hutang mereka. Lalu seperti yang sudah Mimin jelaskan di atas, bahwa Cross Guild berani memberikan harga buronan kepada angkatan laut. Nah, karena dua hal itu saja kita bisa melihat kemana arah pergerakan dari Cross Guild, yaitu mencari uang sebagai modal untuk membangun organisasi itu ke depannya, dan juga untuk memberikan imbalan kepada orang yang berhasil membawa angkatan laut ke hadapan mereka. Nah, kira-kira kemana Cross Guild akan mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat? Iya, benar, jawabannya adalah pasar gelap. Apalagi di sini Buggy sudah menjadi pemain di sana setelah tumbangnya Doflamingo. Lalu apa yang bisa mereka jual di pasar gelap yang akan punya nilai mahal? Nah, di sini nih benang merahnya mulai nyambung dengan timeline saat ini. Di chapter 1070, Vegapunk mengatakan sudah bisa membuat buah Zoan biasa dengan baik dan bahkan bisa diproduksi massal. Jadi bukankah itu adalah produk yang sangat laris manis di pasar gelap?
Apalagi tentu buah buatan dari Vegapunk itu jauh lebih baik daripada buah buatannya Caesar. Berdasarkan hal itu, Mimin rasa Cross Guild akan memanfaatkan kekacauan di Pulau Egghead untuk mengambil barang-barang berharga dari sana, terutama buah buatan Vegapunk yang bisa mereka jual di pasar gelap. Lalu selain buah buatan, tentu Pulau Egghead menyimpan beberapa hasil penemuan Vegapunk yang lain yang tentu juga bisa laku di pasar gelap. Yaitu adalah alasan utama jika Cross Guild akan ke Pulau Egghead, yaitu ingin memanfaatkan situasi kacau yang ada di sana demi mendapatkan buah buatan Vegapunk yang punya nilai tinggi. Lalu masih ada alasan kedua, ini lebih bersifat pribadi, yaitu mengenai diri Mihawk. Ya, tentu kita sudah tahu bahwa ada Seraphim yang berbentuk Mihawk. Hal itu berarti Dr. Vegapunk sudah berhasil mendapatkan faktor garis keturunan Mihawk yang selanjutnya dikembangkan menjadi Seraphim. Nah, jika melihat sosok Mihawk yang suka ketenangan dan hidup menyendiri, tentu sangat kecil kemungkinan jika Mihawk mau memberikan DNA-nya kepada Vegapunk dengan sukarela. Dan hal itu berarti Vegapunk melalui Angkatan Laut telah mengambil DNA Mihawk secara diam-diam tanpa sepengetahuan pendekar pedang terkuat itu. Hal ini menurut Mimin akan memancing kemarahan Mihawk. Tentu dia tak terima jika dirinya sudah dikloning. Jinbe pun merasa tidak suka ketika melihat ada Seraphim yang berbentuk dirinya. Dan Jinbe juga tidak tahu bahwa DNA-nya sudah diambil oleh Vegapunk. Nah, karena hal itu menurut Mimin, Mihawk akan datang ke Pulau Egghead untuk menghancurkan Seraphim yang merupakan kloningannya itu. Lalu jika timeline-nya tepat, maka kedatangan Cross Guild bisa menjadi salah satu hal yang membuat pelarian bajak laut topi jerami dan Vegapunk berjalan lancar. Kemudian jika mau menghubungkan dengan Battle Royale yang akan terjadi tahun ini, maka ada kemungkinan jika pertempuran itu akan terjadi di Pulau Egghead. Dan sosok yang diharapkan agar tidak mati oleh Bang Oda itu adalah Dr. Vegapunk, sosok jenius yang sangat berguna bagi umat manusia. Ya, memang ketika Garp memutuskan untuk menyerang Kurohige, perhatian kita jadi tertuju kepada pahlawan Angkatan Laut itu. Tapi bisa jadi itu hanyalah jebakan dari Bang Oda agar kita mengira bahwa karakter yang diharapkan tidak mati itu adalah Maki di Garp. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk video kali ini. Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!